Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi lan miturut ing atase keluargane Nabi ay aqaribihi tegese pira-pira kerabate Nabi. Al mukminina kang padha iman kabeh min Bani Hasimin saking Bani Hasim wal Muttalibi lan Banil Muttalib. Wakil lan diucapaken hum utawi alihi iku kullu mukminin saben-saben wong mukmin ai fi maqamid du'ai tegese ing dalem panggonane doa wa nahwihi lan sepadane panggonane doa. Waqti lan dipilih apa kil li khabarin dhaifin krana ana hadis kang dhaif fihi ing dalem kil. Wa jazama lan netepi bihi kalawan kil sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi syarhi Muslimin ing dalem syarah kitab Muslim. Salawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada keluarganya Nabi. Siapa keluarga Nabi itu? Yaitu kerabat Nabi yang beriman, baik dari keturunan Bani Hashim atau dari keturunan Banil Muttalib. Jadi doa musannif, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi itu berarti doanya juga diperuntukkan kepada keluarga Nabi, keturunan Nabi yang berasal dari Bani Hashim dan Banil Muttalib. Di sini dibahas ada kil yang mengatakan bahwa yang dimaksud alihi itu tidak hanya aqaribihil mu'minin tetapi kullu mu'minin, setiap orang yang beriman. Ya tentu kita juga masuk dalam hal ini, begitu. Tetapi ai fi maqamid du'a. Jadi kalau ada orang berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kita katut juga dalam doa wa ala alihi. Karena ada kil yang mengatakan bahwa yang dimaksud alihi itu adalah kullu mu'minin. Kil itu berlandaskan atau kil itu dipilih karena ada hadis dhaif yang menyatakan hal itu. Dan pendapat ini, kil ini ditetapkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Itu maksudnya wa ala alihi ai kullu mu'minin yang dimaksud fi maqamid du'a. Wa sahbihi lan mugi-mugi ing atase sahabate Nabi. Wa huwa utawi lan mugi-mugi ing atase sahabate Nabi. Wa huwa utawi sahbihi iku ismu jam'in isim jamak li sahibin maring lafat sahibin bi makna sahabi kelawan nganggo makna sahabi. Wa huwa utawi sahbihi iku man wong ijtama kang kumpul sapa man mukminan hale iman binabiyina kelawan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau a'ma hale senajan wuta ghairu mumayyizin kang ora mumayyiz. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada sahabatnya Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi adalah sahbihi itu adalah jamak, isim jamak dari lafaz sahib dengan menggunakan makna sahabat. Dia adalah orang yang berkumpul dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Karena ada qayyid dalam keadaan beriman, maka tidak termasuk sahbihi Abu Jahal. Ya, Abu Jahal juga tidak termasuk siapa? Tidak termasuk sahbihi, juga tidak termasuk aqaribihi karena tidak beriman, gitu maksudnya. Dan orang kafir yang pernah bertemu Nabi tidak masuk kategori sahbihi karena tidak beriman. Walau a'ma, meskipun orang tersebut buta. Kalau kepada Nabi itu setrumannya kuat, gitu. Beda kalau kepada kita kan yang mau dianggap sahabat itu harus mulazamah, harus bareng terus, makan bareng, minum bareng, duduk bareng, ngopi bareng, kadang-kadang begitu baru disebut sahabat karib. Kalau belum bertemu sama sekali dengan kita kan kita belum anggap sahabat itu. Ya, kenal gitu saja. Apakah sahabat? Belum. Tapi untuk Nabi yang penting bertemu dan beriman, wes sahabat Nabi. Walau a'ma ghairu mumayyizin, dan tidak mumayyiz, seperti Abdullah bin Mas'ud. Itu masih kecil nututi Nabi. Beliau termasuk sahabat Nabi. Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu masih kecil saat Nabi masih hidup. Begitu.
tapi beliau sudah masuk kategori sahbihi karena beriman, bahkan banyak meriwayatkan hadis kepada kita. 3 Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Itu perawi hadis semua itu. Al-faizina kang bejo kabeh biridallahi kelawan ridhone Allah taala. Sifatun yaiku dadi sifat liman maring wong zikira kang wis disebut sapa man. Yang sama-sama beruntung mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lafaz al-faizina ini adalah tarkibnya menjadi sifat dari orang yang sudah disebutkan. Siapa orang yang disebutkan? Alihi dan sahbihi. Ya. Wa ba'du lan sausini ma taqaddama ai ba'dama tegese sausini perkara taqaddama kang wis disi apa ma minal basmalati saking basmalah wal hamdalati lan hamdalah wassalati lan salawat wassalami lan keselamatan alaman ing atase wong dzikirah kang wis disebut sapa man. Fahadha muka utawi iki al muallafu kang disusun al hadiru kang hadir dihnan ing dalem ati iku mukhtasarun kitab mukhtasar. Qalla kang setiti apa lafduhu lafale mukhtasar wa kasurah lan akeh apa maknahu maknani mukhtasar. Mukhtasar iku minal ikhtisari dialep saking lafad ikhtisar. Kitab yang akan disusun ini yang sudah ada di benaknya musannif. Jadi musannif itu kalau mau ngarang bukan masih merenung berpikir seperti kita ngarang skripsi. Jadi apa yang ingin beliau tulis itu sudah ada di dalam hati dan pikiran beliau. Kitab ini adalah kitab mukhtasar. Mukhtasar itu sedikit lafadznya, padat maknanya. Mukhtasar bentuk isim maf'ul dari ikhtisar. Ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran. Fahuwa mukhtasirun wa dzaka mukhtasarun. Fil fikhi kang tetep ing dalam ilmu fikih. Wa huwa utawi fikih lugotan indam lugote iku al-fahmu faham. Wastilahan lan ing dalam istilah iku al-ilmu weruh bil ahkami syar'iyyati kelawan pira-pira hukum kang bangsa syariat, al-amaliyati kang bangsa amal, al-muktasabi kang dikasab min adillatiha saking pira-pira dalil fikih at-tafsiliyati bukan dalil fikih min adillatiha saking pira-pira dalili ahkam at-tafsiliyati kang bangsa terperinci. Kitab ini adalah kitab ringkasan membahas tentang fikih. Itu murotannya. Apa yang dimaksud fikih? Fikih secara bahasa artinya paham. Paham apa saja itu fikih sudah. Sedangkan secara istilah yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amali. Mengetahui hukum syariat yang bersifat amali itu namanya fikih, yang diambil dari jalur atau metode ya dalil-dalilnya fikih secara terperinci. Jadi yang dimaksud fikih itu adalah tahu hukum syariat yang dalilnya itu secara terperinci. Dalil itu kan ada tafsili, ada ijmali. Kalau tafsili itu gampangannya mengarah kepada kasus tertentu, itu namanya tafsili. Kalau ijmali itu dalil umum tidak mengarah kepada kasus tertentu. Contoh, aqimus sholata. Kalau kita pahami akan aqimus sholat itu kajiannya sebagai dalil yang mewajibkan sholat, maka itu namanya fikih. Tapi kalau kajiannya itu kepada apakah aqimu itu lil wujub atau lil ibahah,
Akimu itu kan amar, Le. Akimu itu kan amar. Apakah amar itu lil wujub atau lil ibahah? Maka itu masuk kepada dalil ijmali. Kalau ngarah tertentu namanya dalil tafsili. Seperti la taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Zina haram, kan begitu. Kalau kita kajiannya kepada zinanya haram, la taqrabuz zina, itu masuk pembahasan tentang tafsili. Atau zina haram dalilnya la taqrabuz zina, itu namanya kajian dalil tafsili. Tapi kalau kajian kita itu apakah nahi di la taqrabuz zina itu lil tahrim atau lil makruh atau lil ibahah, baru itu masuk kepada ijmali. Paham ijmali tafsili itu. Wastimdatuhu utawi ngalepe fikih intku minal kitabi sangking Al-Qur'an was sunnati lan sunnah wal ijma'i lan ijma' wal qiyasi lan qiyas. Fikih itu atau dalil-dalil fikih yang bersifat tafsili itu diambil dari Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi masadirul ahkam itu Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Wa faidatuhu utawi faidai fikih. Apa fungsinya kita memahami ilmu fikih itu? Imtisalu awamirillahi iku nyukupi pira-pira perintah Allah, wajtinabu nawahihi lan ngetuhi pira-pira larangane Allah. Fikih itu faidahnya yaitu melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Bagaimana kita akan melakukan sholat kalau kita tidak tahu tentang sholat? Itu maksudnya. Bagaimana kita akan meninggalkan zina kalau kita tidak tahu haramnya zina? Begitu. Jadi faidah atau manfaat kita belajar fikih nanti pada akhirnya imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi. Ala madhabil imami ingatasi pendapati imam al-mujtahidi kang mujtahid Abi Abdillahi rupane Abi Abdillah Muhammad bin Idrisah rupane Muhammad bin Idris. Lafat ibnun tadi kan binnya. Bin Muhammad bin Idris tidak ada hamzahnya. Seharusnya akan ibnun. Itu hamzahnya dibuang karena terletak di antara dua nama laki-laki. Yang pertama adalah ayah dari, yang kedua adalah ayah daripada yang pertama. Jadi itu kan ibnun, awalnya ibnun. Tapi kan bin, kita kan lebih kenal bin kan daripada ibnun kan? Bin siapa begitu. Kenapa kok hamzahnya dibuang? Karena terletak di antara dua nama laki-laki yaitu Muhammad dan Idris, kan begitu. Sedangkan yang kedua ayah dari yang pertama atau yang pertama anak dari yang kedua. Bingung ya. Jadi gini, kan Muhammad bin Idris. Muhammad itu putranya siapa? Idris kan begitu. Berarti Muhammad itu kan anak dari yang kedua yaitu Idris. Gitu. Kan biasa kan orang Arab menyebutkan Muhammad bin Abdul Muthalib. Misalnya ya, Ibnu Abdul Muthalib. Karena memang di Arab itu kakek itu kepada cucu itu nyebutnya bin. Kadang kepada paman itu nyebut amun. Mun kita kan kudu petepak. Ya, pak bapaan ya embah kudu kan gitu kalau kita itu. Nah, an kompoi kudu kan begitu kalau di kita. Nah, makanya karena ini Muhammad bin Idris itu adalah ayah daripada Muhammad, maka hamzahnya dibuang. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Jadi kitab fikih kitab Mukhtasar ini menjelaskan tentang fikih sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i atau mazhab mujtahid Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
rahima mugi-mugi ngrahmati sapa Allahu hu ing imam sapa Allahu Allah taala maha luhur Allah. Lafaz rahima itu khabari bimakna insya'i. Jadi seolah-olah memberikan informasi tapi artinya doa. Artinya doa. Jadi khabari bimakna insya'i. Makanya mugi-mugi ngrahmati sapa Allah taala wa radhiyalan mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking imam. Ai apa yang dimaksud dengan mazhab itu? Ai tegese pendapat zahaba kang lumaku sapa imam ilaihi maring ma bayani ma minal ahkami nyatane saking pira-pira hukum fil masaili ing dalam pira-pira masalah. Artinya ya bermadhab Imam Syafi'i, begitu sudah. Hukum yang dipilih oleh Syafi'iyah, madhab Imam Syafi'i. Wa Idrisu tawi Idris, tadi kan disebutkan Muhammad bin Idris. Siapa Idris itu? Wa Idrisu tawi Idris iku waliduhu wong tuwani imam. Huwa utawi Idris iku Ibnu Abbasin Ibnu Abbas bin Utsmanah bin Utsman bin Syafi'in bin Syafi' bin Sa'ibi dan Sa'ib bin Ubaidin bin Ubaid bin Abdi Yazid lan bin Abdi Yazid bin Hasim putrane Hasim bin Muttalibi putrane Muttalib. Jadi sebenarnya Abdul Muttalib itu tidak ada nama Abdul Muttalib itu. Ya, Abdul Muttalib itu tidak ada. Nama aslinya itu Abdul Muttalib itu Syaibah. Syaibah nama aslinya. Nama aslinya itu Syaibah. Kenapa? Iya, yang saya beri masalah nama itu. Jadi nama aslinya Syaibah. Ada sebuah tragedi, bukan tragedi ya, ada sebuah kisah yang Syaibah itu berubah namanya menjadi Muttalib. Abdul Muttalib gitu. Lanjutkan. Bin Abdi Manafin putrani Abdi Manaf. Wa Syafi'un atau wa Syafi'in wa huwa Syafi'in lan utawi Syafi' huwa utawi Syafi' iku alladzi wong yunsabu kang dinisbataken ilaihi maring alladzi sapa al imamu imam. Wa aslama lan manjing Islam sapa Syafi' huwa wa aslama lan manjing Islam sapa Syafi' huwa ya Syafi' wa abuhu lan bapake Syafi' as-Saibu rupane Saib yauma badrin indalim tino perang Badar. Jadi aslama huwa wa abuhu, bahwa Saib itu beliau dan ayahnya masuk Islam, yang bernama Saib masuk Islam pada hari Badar. Di situ ada huwa, ada huwa setelah aslama. Jadi mendohirkan domir yang ada di lafadz aslama. Kan begitu. Aslama itu kan menyimpan huwa, kemudian ditampakkan huwa. Kenapa kok ditampakkan? Karena sebagai taukid. Ya, aslama huwa itu sebagai taukid. Jadi Syafi' ya beliau begitu bahasanya masuk Islam pada perang Badar. Itu yang pertama alasannya. Makanya ditampakkan sebagai taukid atau sebagai perantara atof. Ya, sebagai perantara atof. Atof kepada isim domir mustatir itu kan tidak boleh. Sedangkan abuhu ini mau diatofkan kepada domir yang ada di dalam aslamah. Begitu, makanya ditampakkan huwa. Seperti uskun anta wa zaujukal jannah.
uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu, kan ada antahnya. Sebenarnya tanpa menyebutkan antah, uskun itu sudah ada antahnya di dalam. Kenapa kok ada antah? Karena mau melanjutkan wa zaujukal jannah. Zauju mau diatofkan kepada antah. Ya domir yang ada di uskun itu yaitu antah. Makanya diizharkan. Wa wulida lanti dan Syafi'i itu adalah orang yang dinisbatkan, imam kita dinisbatkan kepada Syafi'i. Ini biasa orang dulu menisbatkan dirinya dengan kakek yang memang bersahabat masih nututi Rasulullah. Itu biasa itu. Ya. Jadi karena nututi Rasulullah, Syafi'i makanya dinisbatkan kepada, makanya Muhammad bin Idris dinisbatkan kepada Syafi'i. Karena Syafi'i itu termasuk sahabat Rasul, masuk Islam pada hari Badar. Wa wulidalan dilahirakan sopo imamuna, imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atin dan 100. Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijriyah. Wa tuwfiyah lan wafat sopo imamuna fi yaumil jum'ati ing dalam dina Jumat sal kharajabah ing dalam akhire bulan Rajab. Kenapa saya baca ghairu munsharif? Karena yang dimaksud Rajab di sini adalah Rajab wafatnya Imam Syafi'i. Kalau Rajab pada umumnya pokok bulan Rajab begitu, tidak dimaksudkan dengan kasus tertentu, maka itu munsharif. Karena ini yang dimaksud Rajab di sini adalah wafatnya Imam Syafi'i, kan begitu. Berarti kan Rajab tertentu kan, maka dianggap ghairi munsharif. Sanata arba'in wa mi'atain in dalam tahun 204. Jadi Imam Syafi'i itu lahir tahun 150, wafat beliau pada tahun 204. Berarti umur beliau itu kurang lebih 54 tahun. Tapi barokah. Wa sammaituhu lan ngarani ingsun hu ing syarah bi Qurratil Aini kelawan aran kitab Qurratil Ain bi bayani muhimmati ahkamid dini kang tetep atau kelawan nyelangaken pira-pira perkara pentingi pira-pira hukum agama. Intakhabtuhu mili ingsun hu ing kitab Qurratil Ain wa hadza syarhalan ikila syarah minal kutubil mu'tamadati saking pira-pira kitab kang mu'tamad dari li syaikhina maring guru kita khatimatil muhaqqiqina kang dadi pungkasane ulama kang tahqiq kabeh Syihabuddin, rupane Syihabuddin. Orang Arab itu orang dulu, apakah khusus Arab apa tidak saya tidak tahu. Yang jelas orang dulu kalau namanya itu Ahmad biasanya Syihab julukannya. Kalau Muhammad biasanya Millah ya. Syihabuddin dan Millah. Millah apa? Di Fathul Qorib itu kan Syihabuddin dan siapa? Millah ya? Siapa ya? Nah, Millah itu Syihabul Millah dan siapa? Ya intinya tuh mulai tak lama ya. Jadi nanti dicek di Hasyiah Bajuri itu kalau kalau bernama Ahmad maka Syihab, kalau Muhammad siapa gitu. Kan Al-Asfihani kan begitu, Muhammad kan gitu ya. Itu julukannya apa gitu, karena bukan Ahmad. Kalau Ahmad julukannya Syihab biasanya. Oke, nanti dicek itu. Kelopai kan kebenyan kopi. Ahmadi bani Hajarin rupani Ahmad bin Hajar Al-Haytami wa baqiyatil mujtahidina lan sekarene pira-pira mujtahid misli Wajihuddin rupane Syekh Wajihuddin Abdurrahman
Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhuma saking karone Syihabuddin Ahmad bin Hajar lan Wajihuddin. Wa syaikhai masyayikhina lan guru lurune pira-pira guru kita. Asalnya syaikhaini, tapi karena dimudhafkan, syaratnya mudhafkan harus membuang tanwin dan juga nun. Kenapa nunnya dibuang? Karena nun itu iwadun anit tanwin. Jadi kalau mau diidhofatkan ya harus dibuang juga nunnya. Wa syaikhai masyayikhina lan guru lurune pira-pira guru kita, Syekhil Islami rupani Syekh Islam Al-Mujaddidi Zakaria rupane Syekh Zakaria Al-Ansari, wal imami Al-Amjadi lan imam kang luhur Ahmad ibni Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi. Ini yang saya tahu, ada yang baca Zubaidi, ada yang baca Zabidi. Entah nama aslinya apa. Ini nama daerah. Kitab Fathul Mu'in ini, maksudnya kitab Qurratil Ain dan kitab Fathul Mu'in ini adalah kitab hasil seleksian saya. Jadi saya sudah menyeleksi, mengambil ibrah atau ibarat dari beberapa kitab yang kemudian diserap menjadi kitab Fathul Mu'in dan Qurratil Ain ini dari kitab-kitab mu'tamad milik guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga para mujtahid yang lain seperti Wajihuddin. Begitu maksudnya. Jadi kitab Fathul Mu'in ini nginduknya, gitu bahasa kita. Nginduknya itu kepada karya Ibnu Hajar Al-Haytami dan para mujtahid, diantaranya Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi dan juga dua gurunya, guru saya, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari dan Imam Anjad Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi. Itu maksudnya intakhobtuhu. Jadi intakhobtuhu ini, kitab ini merupakan serapan. Jadi kalau bahasa ringannya, kitab ini indukannya ya karya Ibnu Hajar Al-Haytami, gitu. Wajihuddin, dua guru Syekh Zakaria Al-Ansari dan Syekhul Al-Imam Amjad Al-Muzajjad. Wa ghairihim lan saliyane Syekh Zakaria Al-Ansari dan Ahmad Al-Muzajjad, Wajihuddin dan Ibnu Hajar itu. Min muhakkikil mutaakhirina saking pira-pira ulama tahqiq kang akhir kabeh. Mu'tamidan hale tetanggenan berpegangan alama ingatasi pendapat jazama kang netepi bihi kelawan ma sapa Syekhul Madhhabi guru lurune madhab An-Nawawi rupane Imam Nawawi wa Rafi'i dan Imam Rafi'i. Fa muhakkikul mutaakhirina moko kare-kare ulama tahqiqi kang akhir kabeh radhiyallahu anhum. Jadi pendapat ini atau muktamad atas apa yang disampaikan dan ditetapkan oleh Syekhul Madhab An-Nawawi dan Ar-Rafi'i baru muhakkikil mutaakhirin. Jadi kalau ada ikhtilaf nanti di kitab ini, pendapat ulama ini mengatakan begini, maka yang kita kuat, yang kita tetapkan menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari itu adalah pendapat yang ditetapkan oleh dua guru madhab, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Baru kita ke belakang ke muhakkikul mutaakhirin. Tarjihnya, sistem tarjihnya itu begitu. Kalau ada pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka dikuatkan pendapatnya Imam Nawawi, paling begitu. Rojian hale ngarep min Rabbina. Jadi saya membuat kitab ini, mengarang kitab ini karena mengharap min Rabbina saking pengiran kita Ar-Rahmani kang maha welas asih, ngarep ayyan tafi'a yin to ngalap manfaat bihi kalawan muallaf saja, muallaf. Ini muallaf maksudnya muallaf yang dikarang ya, bukan muallaf orang baru masuk Islam. Sopal adkiya pira-pira wong kang cerdas, ail aqala tegese wong kang cerdas. Wa antakira lan yen to anteng bihi sebab muallaf
ai bisababihi tegese sebab muallaf opo aini meripat ingsun godan ing dalem kesuk ay yaumal akhirati tegese ing dalem dina akhirat bin nadri ila wajhil karimi kelawan deleng maring zati Allah kang mulya. Saya berharap, kata musannif mengarang kitab Fathul Mu'in ini, agar Allah memberikan manfaat kepada orang-orang yang cerdas, maksudnya yang berakal. Agar orang-orang yang cerdas dan berakal bisa mengambil manfaat dari kitab Fathul Mu'in ini. Dan sebab mengarang Fathul Mu'in ini nanti saya berharap kepada Allah qurratu a'yun, mata saya anteng karena tenang karena melihat zatnya Allah yang maha mulia, bukratan wa asyian ing dalam waktu esuk lan sore. Aminah, mugi-mugi nyembadani Allah ing doa kaula ngajeng. Kenapa ada bukratan wa asyian? Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah itu sepakat bahwa setiap mukmin nanti akan mendapatkan kesempatan nazar ila wajhil karim. Ya, akan mendapatkan kesempatan nazar ila wajhil karim. Dan tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di akhirat nanti kecuali bisa nazar ila wajhil karim. Kenapa saya pakai nazar? Takut dianggap melihat dengan mata begini, karena ini masih ikhtilaf, begitu ya. Cuma yang berbeda itu waktu melihat Allah zat wajhil karim itu berapa lama. Jadi ada yang dapat melihat wajhil karim itu waktu pagi saja, ada yang melihat waktu sore saja, ada yang melihat setiap saat, begitu. Ada yang melihat kalau sekejap, setelah itu tidak melihat lagi. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud bukrotan wa asyian. Ini harapan musannif dan tentu kita semua. Jam berapa, Le? Setengah satu. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati utawi kikubab mertelakan masalah sholat. Wahiyah hiya utawi sholat syar'an ing dalam syariat iku aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir. Aqwalun pira-pira ucapan dan pira-pira penggawean, makhsusatun kang ditentuaken, muftatahatun kang dikawiti, bitakbiri kalawan takbir, muhtatamatun tur kang diakhiri, bitaslimi kalawan salam. Bab ini membahas tentang sholat. Sholat secara syariat artinya ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Taslim? Taslim. Pala bersih itu rota kata arif. Iskal, ada yang iskal sebungki. Wasumiyat bidzalika lan diarani opo akwal. Kenapa? Kan tadi katanya begini. Ya, intirotnya apa loh? Jadi yang mau dikatakan sholat itu ialah muftatahatun bi takbir, terus muftatamatun bi taslim. Di tengah-tengah ada benih sholat berarti. Bukan. Jadi kegiatan ucapan kan itu kayak kegiatan ucapan dahi dan perbuatan, aktivitas perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya semuanya tentunya awal akhir. Kecuali sampean kita salam bukan diakhiri dengan salam, diakhiri dengan joget. Misalnya. Jadi kan berarti bukan sholat dari awal itu. Atau diakhiri menjoget kan secara gelu.
Atau ngida diakhiri dengan tidur. Jadi sampean sholat Allahu Akbar begitu. Belum selesai sholat, barunya mau tahiyat itu. Sampean ngida sampai kapan? Sampai sobung anak jamaah itu. Berarti pekerjaan sampean dari awal sampai saya ngida itu bukan sholat. Ini untuk memperjelas takrif ini. Kadang kan kita pakai disebut sholat, padahal bukan sholat sudah, karena tidak diakhiri dengan salam. Arwah bojong ngida, bukan abojang itu. Ini mainan ngida gitu sudah. Kalau kita ikut definisi tarif ini. Nah, sekarang yang dipertanyakan, kenapa perbuatan dan ucapan itu kok disebut sholat? Itu sekarang yang mau dijelaskan. Mata sebut yang lain. Mata sebut doa tah, mata sebut apa kan begitu. Wasumiyat lan diarani opo aqwalan af'al bidzalika kalawan mengkono sholat listimaliha krono mengkoi aqwal ala sholati ya af'al juga ala sholati ingatasi sholat ingatasi maknani sholat lugotan ing dalam bahasa wahia ad-du'a utawi sholat ing dalam lugote iku ad-du'a. Kenapa kan tadi disampaikan yang dimaksud sholat itu adalah perbuatan, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kenapa ucapan dan perbuatan itu disebut sholat? Karena kandungan dari ucapan dan perbuatan itu mengandung makna sholat secara bahasa, yaitu doa. Bukankah di dalam sholat itu banyak doa? Ya. Makanya disebut sholat. Artinya sholat secara bahasa itu adalah doa. Ada berapa sholat itu? Al-mafrudatul ainiyatu utawi piro-piro sholat kang difarduakan al-aniyatu kang bangsa ainiyah iku khamsun limo fi kulli yaumin wa lailatin ing dalam saben-saben dina lan wengine. Maklumatin kang kinaweruan sifati khamsin maklumatun kang kinaweruan minad dini saking agama biddarurati kelawan pasti. Karena maklumatun minad dini biddarurati fayakfuru moko kufur sapa jahiduha wong kang anti salat. Angas apa jahid itu? Salat yang difardukan, jadi fardu ain, salat yang difardukan kepada setiap orang Islam mukallaf itu ada 5 setiap satu hari satu malam, ada 5 salat. Ya maklum sudah, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan salat ainiyah itu jumlahnya 5, itu maklumatin minad din bidarurah. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa mafruḍ ainiyah itu 5. Karena sudah maklumatin minad din bidarurah, maka orang yang tak percaya kalau salat itu 5 hukumnya kafir. Itu maksudnya. Karena sudah maklumatin minad din bid darurah. Berbeda kalau ikhtilaf. Seperti membaca basmalah dalam Al-Fatihah salat. Apakah basmalah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah? Kan begitu. Kita mengatakan bagian. Jadi ada ulama yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga tidak harus dibaca. Maka kalau begitu kan khilaf. Kalau khilaf tidak sampai konsekuensi kafir. Tapi mun tak parjaja dan sa pebejeng lemak sebagian sitong. Nah, itu ya. Namun sampai begitu kafir. Fayakfuru jahiduha. Maka kalau ada aliran yang mengatakan Islam dulu saya pernah mendengar bahwa sholat itu hanya 1 kali di waktu malam. 1 hari 1 malam. Itu kafir yang mempercayai hal itu. Walam tajtami lan ora kumpul apa hadhil khamsu. Ikilah perkara 5, maksudnya salat 5 waktu itu. Li ghairi nabiyina maring saliyane nabi kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi paring rahmat takdim sapa Allah alaihi ngatasi Nabi Muhammad wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan. Salat 5 waktu itu belum pernah berkumpul satu paket kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk keistimewaan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Artinya begini, dulu sholat itu memang pernah diwajibkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Tapi tidak pernah satu paket subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Seperti subuh sholatnya Nabi Adam. Begitu ya. Kemudian zuhur sholatnya Nabi Daud apa Yunus, begitu ya. Artinya mutafarriqoh. Yang sepaket 5 waktu itu hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini keistimewaan lah. Karena umur umat Nabi Muhammad itu memang pendek-pendek jika dibandingkan umur umat Nabi terdahulu. Ya, maka memang kuantitas umur kita pendek, tapi kualitas ibadah kita itu besar. Nah, itu maksudnya bahasa tas-tasnya itu. Wa furidat lailatal isra'i lan difarduaken opo khamsah. Ini saya percepat karena ini ringan ini pembahasannya. Wa furidat lan difarduaken opo khamsah lailatal isra'i. Apa kan khamsah ya, mafruḍah ya. Lailatal isra'i ing dalam pengini Isra ba'da nubuwati sawusini kenabian bi asyri sinina kelawan 10 piro-piro tahun wasala sati asyurin dan teru piro-piro bulan. Lailata sab'in wa isyrina ing dalam pengini 17 min Rajab saking bulan Rajab. Kapan difardukan sholat 5 waktu itu? Difardukannya sholat 5 waktu pada saat Nabi Muhammad, pada saat malamnya Isra. Jadi diwajibkan sholat 5 waktu itu pada saat malamnya Isra setelah kenabian 10 tahun 3 bulan. Jadi setelah Nabi 10 tahun 3 bulan diangkat menjadi Nabi, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, pada waktu itu wafat 2 orang yang paling dicintai Nabi, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijatul Kubra, dikenal dengan Amul Huzni. Ya, maka dari itu setelah itu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi dapat hadiah dan kita umatnya sholat 5 waktu. Kapan mulai diwajibkan sholat 5 waktu? Saat Isra itu. Ya, jadi sudah dapat perintah saat Isra itu. Ada iskal, bukankah Nabi pernah melakukan sholat beserta Sayyidina Ali dan Siti Khadijah di depan Ka'bah saat awal-awal kenabian? Kan pernah melakukan sholat ya? Jadi orang kafir Quraisy itu dulu saat Rasulullah masih, jumlah orang Islam masih 3, Rasulullah, kemudian Siti Khadijah dan Sayyidina Ali. Apakah Abu Bakar juga? Masalah ini masih insyaallah Abu Bakar juga. Itu Rasulullah pernah melakukan sholat di depan Ka'bah. Yang Ka'bah pada waktu itu masih dikelilingi oleh berhala-berhala. Itu melakukan sholat di sana bersama Sayyidina Ali dan Siti Khadijah. Kafir Quraisy bertanya itu, apa yang dilakukan oleh ponaan kamu? Kalau tidak salah yang jawab itu adalah Abu Thalib. Yang jelas apa yang dilakukan oleh orang mereka. Kemudian dijawab itu adalah agama mereka yang nanti katanya akan menaklukkan Kisra dan apa? Kisra itu kekaisaran Persia. Kalau yang Romawi apa? Nih, pokok gini kawan gini. Nah, awalnya waktu itu kafir Quraisy tidak melakukan intimidasi kepada Nabi. Kapan intimidasi itu muncul? Setelah Nabi berdakwah kepada kafir Quraisy secara jahriyah
Artinya kalau persoalan agama mereka ada yang membuat mereka sangat mengintimidasi Nabi itu karena kepentingan kafir Quraisy akan hilang karena menyebarnya agama Islam. Apa diantaranya? Kebaya patung, terancam ekonominya, kan gitu. Maka mulai diintimidasi Nabi Muhammad itu waktu itu. Jadi pertama kali dengar ada agama itu tidak biasa aja. Tapi ketika merasa kepentingannya sudah terancam, baru kafir Quraisy menggalang kekuatan dan opini publik agar mengintimidasi Rasulullah beserta para sahabat. Nah itu kan iskal kita itu. Ya tetap dulu memang disyariatkan sholat sudah disyariatkan. Cuma yang satu paket 5 waktu ini hanya pada saat malam Isra saja. Ya. Malam Isra saja. Ya, dulu sholat Nabi, sholat ya 2 rakaat gitu. Sholat yaumiyah saja. Tapi yang satu paket 5 waktu hanya pada malam Isra. Pada malam tanggal 27 bulan Rajab, makanya diperingati malam Isra dan Mi'raj. Walam tajib lan ora wajib opo subhu yaumi tilkal lailati subuhe dinane mengkono bengi li adamil ilmi bi kaifiyatiha krana ora anane weruh bi kaifiyatiha kalawan pertingkai salat. Tetapi pada subuh tanggal 27 bulan Rajab itu belum wajib. Ya Nabi pada saat turun dari Isra itu, dari Mi'raj, Nabi sudah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Tapi apakah di subuh itu Nabi sholat? Apakah sudah wajib di subuh itu? Tidak. Kenapa? Karena belum tahu tata cara pelaksanaan sholat. Baru setelah zuhur malaikat Jibril datang. Ya, mengajarkan tentang sholat zuhur dan waktunya. Begitu terus sampai subuh, keesokan harinya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Di wasumiyat bidzalika kan kembalinya ke sholat ya. Akwal. Oh akwal. Kembalinya ke akwal. Sudah taslim. Akwal dan jamak taksir. Jamak taksir dan jamak mana tadi? Setiap jamak kan. Kullu jam'in mu'amina sunnah. Dan di bidzalika kan isi bicara yang terutama mereka. Terus kenapa kesinambungannya di dzalika dengan akwal? Dzalika itu marjiknya kepada sholat, bukan kepada akwal. Yang kembali kepada akwal itu sumiyat. Benci nanti sumiyat ya. Lagi dulu bidzalika kan kembali ke sholat. Iya. Sholat itu taknis, bukan taknis hakiki. Majazi. Kenapa mudzakkar sholat? Apa mudzakarnya sholat? Ayo. Nggak ada, karena memang solatan gitu. Kan kalau taknisnya itu majazi, boleh kita mengikuti taknisnya, boleh tidak kan gitu. Jadi kewajiban sholat itu 5 waktu itu maklumatin minad-dini bidarurah. Kalau masalah tafsili dan ijmali paham kita. Jadi hukum khitabullah al-muta'alliq bi af'al mukallafin. Jadi hukum itu khitab Allah yang berkaitan dengan af'alil mukallaf. Jadi af'alil mukallaf. Jadi firman Allah aqimus shalah itu namanya nafsul khitab.
Oke. Yang mukhatab siapa? Mukhatab Allah. Yang mukhatab ya kita mukminin. Ya. Yang khitab nafsu apa aqimus shalah, langsung ke contoh aqimus shalah itu namanya nafsul khitab. Kewajiban melaksanakan sholat itu namanya asarul khitab. Mukhatab mukallaf. Kaul yang nggak boleh disebut khotib. Mukhatib. Ya firman amal letak arwat lah. Jadi Al-Qur'an itu nafsul khitab. Ya. Ya khitabnya itu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu nafsul khitab. Kemudian wajibnya salat atharul khitab. Mukhatabnya ya kita, yang dikenai khitab itu kan kita, mukallaf, mukmin dan mukallaf. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, lanjut sampai yuktadu nangku. Wa inna ma tajibulan angin pastene wajib opo al maktubatu salat maktubah. Ai salawatul khamsu tegese salat kang 5. Iku ala kulli muslimin. Kok iku ala kulli muslimin wajib ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf. Baligin ay baligin tegese balik, akilin tegese andune akal, zakarin kang lanang au ghairihi utawa sakliane zakar, tahirin kang suci. Jadi salat 5 waktu itu hanya wajib, ini ada hanya di sini, hanya wajib kepada setiap orang Islam yang mukallaf, berakal dan juga balik, baik laki-laki maupun perempuan. Tohirin kang suci dan juga suci. Karena hanya diwajibkan kepada mukallaf, muslim mukallaf balik akil, zakarin au ghairihi tohirin, fala tajibu moko ora wajib apa waktubah ala kafirin asliyin ingatasi kafir asli, wasobiyin lan bocah, wa majnunin lan wong edan, wa mugman alaihi lan wong kang ayanen, wasakronan lan wong kang mabuk, bila ta'addin kelawan orang ngelampaui batas. Li adami taklifihim krono ora anane sifat mukallafi kafir asli majnun mugma ale sakron wala ala haidin lan ora ingatasi wong head wa nufasa lan pira-pira wong nifas di adami sihatiha krono ora anane keabsahane salat minhuma saking karone haid lan nufasa, wala qada lan ora ono qada iku maujud alaihim tetep ingatasi kafir asli sobi sampai kepada haid nufasa. Bal tajibu balik wajib opo qada opo salat saja maktubah ala murtadin ing atase wong murtad wa muta'addin lan wong kang ngelampaui wates bisa krin kelawan mendem. Maka dari itu tidak wajib salat bagi kafir asli, anak kecil, orang gila, mabuk yang tidak melampaui batas, maksudnya mabuknya bukan karena disengaja, karena mereka tidak masuk kategori mukallaf, dan juga tidak wajib bagi orang haid dan orang nifas, karena sholat tidak sah dilakukan oleh perempuan yang sedang haid dan sedang nifas, dan juga tidak wajib mengqadha. Tetapi qadha itu wajib bagi orang murtad, orang yang keluar dari Islam kemudian masuk kembali, maka selama murtad dia itu wajib mengqadha sholatnya. Dan wa muta'addin bisakrin, orang yang melampaui batas dengan mabuk. Mabuk karena minum minuman keras, memang karena niat mabuk. Gitu. Ada pertanyaan di sini yang iskal? Kafir asli ini kak Hanafi lah. Nah,
hasilnya kafir. Oke, asli kafir. Bukan murtad. Menolak kan Islam itu sudah besar ya. Nah, terus Dan jika banyak orang yang mau ke Islam, jadi kafir asli itu begini, Le. Kafir asli itu memang ada di sononya kafir. tidak masuk Islam. Iya, tidak pernah masuk Islam. Beda dengan murtad. Kalau murtad itu kan kafir juga orang murtad itu. Iya. Tetapi murtad itu mukhatabun di furu'i syariah juga. Jadi orang murtad itu tetap berkewajiban melakukan sholat, tetapi tidak sah sholat dari orang murtad. Akhirnya gimana? Nanti kalau dia sudah masuk Islam, katakanlah murtad 3 tahun, maka selama 3 tahun itu dia wajib mengqadha. Berbeda dengan orang yang memang tidak pernah masuk Islam, nanti setelah umur 60 tahun dia itu masuk Islam, maka tidak wajib mengqadha sholat yang awal. Itu kemurahan Allah itu. Dulu ada orang Yahudi, pemimpin Yahudi yang masuk Islam ingin ikut perang dengan Rasulullah. Kaumnya diajak tidak mau. Kaumnya Yahudi itu tidak mau untuk memeluk agama Islam. Ya, untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya pimpinan Yahudi itu datang kepada Rasulullah ingin ikut berperang, dia masuk Islam. Kemudian di perang itu, perperangan dengan Rasulullah itu, si Yahudi, pimpinan Yahudi yang baru masuk Islam itu mati syahid. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau kamu ingin tahu orang yang masuk surga atau penduduk surga, ahli surga yang tidak pernah sujud sama sekali, ya dia. Baru masuk Islam langsung ikut perang, langsung mati syahid. Gitu. Kalau kamu ingin tahu ahli surga yang tak pernah sujud sama sekali, ya dia. Makanya kita tidak boleh semerta-merta mengklaim, memvonis orang itu ahli neraka atau ahli surga. Dalam kajian oke, tapi mengklaim tidak. Sudah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.